Halo, apa kabarnya nih teman-teman YouTubers? Kembali lagi bersama saya Yusri Pradana. Nah, kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana cara mengedit, merekor audio atau suara kita ke Adobe Premiere. Nah, pada dasarnya Premiere itu banyak sekali fungsinya. Dia bisa buat merekam, bisa buat ngedit video, dan memberi efek. Nah, di sini saya ingin memberikan tips bagaimana cara merekam audio atau suara dari mikrofon ataupun dari mic laptop. Oke. Sebenarnya selain Premiere, kita juga bisa menggunakan banyak software editing. Software rekam editing ada macam-macam ya. Mungkin diantaranya kayak ada software Audition. Ini juga bisa dipakai buat merekam. Tapi ini kalau dia ingin lebih khusus ya, terpisah dari Premiere. Tapi karena misalnya kalau kita ingin menggunakan Premiere aja, bisa juga. Soalnya kan kita misalnya pakainya cuman Premiere aja, nggak ingin repot pakai software lain. Baik, kita langsung aja. Pertama, siapkan sequence dulu. Setelah itu, masuk ke audio mixer. Audio mixer sequence 4. Nah, setelah itu di sini kan masih kosong. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di input mic-nya dulu, mikrofonnya dulu, jangan lupa. Setelah mikrofonnya sudah siap, semuanya sudah siap. Nah, di sini ada audio 1 2 3. Nih. Saya misalnya mau pakai misalnya di audio 1. Audio 1 sini. Nah, pertama gampang sekali caranya. Tinggal tekan gambar mikrofon di sini, enable track for recording. Nah, mungkin biasanya yang pertama kali merekam itu dia nggak mau kayak gini dulu awalnya. Jadi mungkin awalnya dia kayak gini dulu. Saya balikin dulu ya ke awal. Audio hardware. Nah, saya balikin dulu ya ke awal. Nah, pada saat pertama kali kita ingin merekam, biasanya Premiere itu pertama kali ingin merekam audio, pasti dia akan seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali mau merekam, dia akan muncul seperti ini. Caranya ada di sini. Silahkan masuk ke User Preference Audio Hardware. Nah, yang kayak tadi saya tunjukkan, kalau ini nggak bisa, dia bakalan seperti ini. User Preference Audio Hardware. Nah, caranya ada di Edit Preference Audio Hardware. Oke. Nah, di sini ada audio outputnya, audio hardware-nya. Saya masuk ke sini. Audio setting, microphone. Sini saya pakai microphone standarnya. Oke. Langsung aja. Nah, setelah semuanya beres, tinggal di enable. Di sini ada pilihannya. Dan tekan record. Belum berjalan kan? Nah, gampang sekali, tinggal tekan spasi di keyboard. Oke. Nah. Wah, kalau kita keluar, dia akan berhenti ya. Saya ulang ya. Rekam, tekan spasi. Nah,
Nah, ini audionya sudah merekam ya. Bisa dilihat monitor audionya. Dia naik turun. Nah, berarti tandanya dia sudah merekam. Sebenarnya selain ini juga kita bisa misalnya membaca naskahnya kan. Kalau teman-teman punya naskah buat diedit atau buat cerita tentang yang voice over, baik itu isi buat film, berita dan lagu juga bisa mungkin, dan yang lain-lain. Nah, ini kita sedang merekam, jadi dia masih berjalan. Mungkin durasinya kira-kira udah dari sini sampai sini. Nah, kalau misalnya sudah selesai, tinggal tekan spasi aja. Kita tinggiin. Ini dia, suaranya agak kecil ya. Karena suara saya emang kecil. Kalau kurang tinggal ditambah powernya gitu ya. Nah, bisa kita play ya. Ini audionya sudah merekam ya. Bisa dilihat monitor audionya. Dia naik turun. Nah, berarti tandanya dia sudah merekam. Selain ini juga kita bisa misalnya gimana? Gampang kan? Mudah saja untuk merekam di audio ini. Nah, ini bisa langsung diedit. Tinggal diedit, dinaikin volumenya ataupun dikasih efek. Nah, ini kalau kita pakai software Premiere, mungkin agak repot juga ya. Kalau agak repot juga ya kalau pakai Premiere, soalnya kan dia agak berat dibandingkan dengan software Audition. Nanti kita belajar ya. Setelah misalnya dia sudah merekam, ini langsung bisa ditarik ke project. Misalnya dia ini audio 1.3 ini kan, kita tinggal rerun tes 1. Nah, audionya sudah merekam ya. Tuh, bisa dilihat. Ini audionya sudah merekam ya. Selain ini juga kita ini adalah audionya yang tadi kita rekam ya. Nah, misalnya saya mau buat di screen sini. Nah, tinggal ditarik aja lagi ke sini. Sudah merekam ya. Nah, itu kalau kita ngeditnya di satu screen sama project yang kita buat sekarang. Misalnya mau buat project langsung rekam, langsung edit. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cuman merekam saja, mau diekspor ke MP3 ataupun WAV, bisa saja. Nah, caranya ini kan tinggal ekspor aja, file, ekspor to media. Nah, ini di AVI, nggak usah AVI, kita cuman mau ngambil audionya aja. Jadi mungkin saya bisa pakai MP3 atau bisa pakai WAV, Windows Media apa ya, WMF. Wah, misalnya kita pakai MP3 aja. Nah, ekspor audio, tinggal dicari keluarannya. Saya coba taruh di sini aja, tes dan ekspor. Nah, sudah beres di ekspornya. Dia filenya ada di sini. Coba kita play. Nah, ini audionya sudah merekam ya. Bisa dilihat monitor audionya. Dia naik turun. Nah, berarti tandanya dia sudah merekam. Sip. Mudah kan? Nah, itu tadi cara merekam, mengedit, dan ekspor di Adobe Premiere. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin menggunakan software Audition? Bisa saja kalau teman-teman ingin menggunakannya. Caranya mudah saja.
Kalau teman-teman sudah punya software Audition, saya di sini menggunakan Audition CS3, tinggal pilih file new ini 44. Nah, dia kosong. Kita tinggal direkam. Oke. Ini suaranya sudah berjalan ya. Dia tinggal merekam. Sepertinya lebih khusus ke audio kalau kayak ini. Jadi teman-teman bisa membaca naskah, bisa merekam lagu ataupun dan lain-lain. Sangat mudah sekali, bukan? Tinggal setelah selesai di save. Dia ada formatnya, ada banyak kan, teman-teman bisa pilih aja, selesai. Gampang kan? Nah, itu tips kalau pakai Adobe Audition ya. Tapi buat Audition nanti aja belajarnya, soalnya kita fokusnya ke Premiere dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengedit audionya di Premiere, bisa juga. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini tinggal dicari efeknya, audio efek. Stereo, pilih stereo. Ini kenapa stereo? Karena dia ada punya garis kiri dan kanan. Bisa dilihat di sini. Kiri dan kanan. Ini audionya sudah merekam ya. Nah, dia kiri kanan. Saya ganti dulu ininya, workspace-nya, biar lebih gampang. Nah. Oke. Nah, di sini ada audio efek, pilih yang stereo. Kalau misalnya kalian mono, tinggal pilih mono. Nah, kalau pilih stereo, di sini tinggal pilih stereo. Nah, ada banyak macam efek di sini. Ada macam-macam ya, bisa dicoba aja. Bisa naikin volumenya kalau kurang gede ya. Nah, dia ada masuk di sini. Coba saya tambahin ya. Bisa dilihat monitor audionya. Saya monitor audionya, dia naik turun. Nah, bisa dilihat kan, turun. Nah, berarti dia masih sudah minus 6 dB decibel. Ini audionya sudah merekam ya. Nah, kalau misalnya kita aktifin ininya, kalau yang tadi yang kecil, monitor dia agak kuning ya, audionya lumayan tinggi. Dia tapi noise-nya agak kedengeran. Nah, tandanya dia sudah merekam. Tapi itu bisa dirubah, bisa dihilangkan dengan noise effect. Di sini juga ada denoiser namanya. Nah, tinggal diedit aja. Coba kita dilihat or. Coba kalau kita coba reduction audionya. Nah, monitor ini audionya sudah merekam ya. Nah, bisa dilihat ini agak bersih. Monitor lumayan. Dia naik turun. Noise-nya agak hilang sedikit. Jadi ada banyak efek di sini. Kita bisa pakai noise, bisa pakai volume tadi. Ataupun kalau ingin membuang, misalnya kita cuma ingin memakai volume audio sebelah kiri atau sebelah kanan. Di sini ada channel volume, tinggal dipakai. Turun lagi. Nah, ini ada kiri kanan. Masih 0 ya. Misalnya saya ingin buang yang kiri, saya mau pakai yang kanan. Nah, tinggal dipakai aja. Ini audionya sudah merekam ya. Bisa dilihat di sini monitor dia warna sebelah kanan kan. Jadi yang aktif turun. Kanan, nah, ini mati. Tandanya dia. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya yang kiri saya buang, monitor audionya. Nah, naik turun. Nah, berarti tandanya dia oke. Mudah kan? Nah, ini kita balik lagi ke stereo. Turun. Nah, berarti tandanya dia. Terus ada lagi efek yang bisa digunakan kalau misalnya teman-teman ingin membuat efeknya lebih, audionya agak disamarkan, kayak misalnya di berita-berita itu kan
biasa ada yang suara disamarkan. Nah, biasa mereka pakai ini. Nama efeknya itu pitch. Mungkin pitch ini. Nah, dia pakai ini. Tinggal dinaikin aja, diedit. Ini pitchnya ada dinaikin. Lihat monitor ini masih normal ya suara saya. Tekor audionya. Nah, kalau misalnya pitchnya saya naikin, mungkin dia agak treble. Naik turun. Nah, berarti tandanya dia sudah merekam. Jadi kalau misalnya di berita investigasi itu kan. Nah, ini audionya sudah merekam ya. Bisa dilihat monitor audionya. Dia naik turun. Nah, itu kalau kita mau edit. Kalau misalnya suaranya mau dibas sedikit, tinggal diturunin aja. Jadi prinsipnya kan dinaikin sama diturunin ininya, audionya. Naik turun. Nah, berarti tandanya dia sudah. Ini kayak ini audionya sudah merekam ya. Bisa dilihat monitor audionya. Dia naik turun. Nah, berarti tandanya dia sudah merekam. Sebenarnya selain ini juga kita bisa misalnya keren kan? Selain ini juga kita bisa misalnya membaca naskahnya kan. Kalau teman-teman punya naskah buat diedit atau buat cerita tentang yang voice over, baik itu isi buat film, berita dan lagu juga bisa mungkin, dan yang lain-lain. Nah, ini kita sedang merekam, jadi dia masih berjalan. Mungkin durasinya kira-kira udah dari sini sampai sini. Nah, kalau misalnya sudah selesai tengah. Dia audionya sudah merekam ya. Bisa dilihat monitor audionya. Dia naik turun. Nah, berarti tandanya dia sudah merekam. Oke. Gampang kan? Lumayan lah buat kalau teman-teman ingin buat film komedi atau video-video lucu, bisa pakai efek yang ini, pitch shifter. Nah, kalau teman-teman punya naskah buat diedit atau buat cerita tentang yang voice over, baik itu isi buat film, berita dan lagu juga bisa mungkin, dan yang lain-lain. oke. Setelah kita merekam audio atau suara, kita tinggal diedit ya kan. Biasa kalau di TV itu dia pertama pasti ada naskahnya dulu kan. Ada naskahnya, terus dia tinggal merekam. Kalau di tempat saya itu biasanya dia merekamnya pakai Audition kayak ini. Jadi tinggal diekspor, nanti dimasukin di software editing. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau yang ada naskahnya bisa didengar sini. New Screen Asia Market. Ringgit Malaysia memimpin mata uang Asia untuk membukukan kerugian bulanan terbesar dalam 3 tahun pasca devaluasi yuan, meningkatkan resiko currency war di kawasan tersebut, seiring Amerika Serikat bersiap untuk menaikkan suku bunga. Langkah mengejutkan Beijing pada Nah, itu kalau dia punya naskah. Kalau ada naskahnya, tinggal disesuaikan aja gambarnya. Misalnya di sini dia mengatakan Malaysia memimpin mata uang Asia untuk membukukan kerugian bulanan terbesar. Malaysia. Nah, bisa diomongin aja, bisa dimasukin gambar Malaysia, mata uang Asia, dan suasana dalam 3 tahun pasca devaluasi yuan, meningkatkan resiko currency war di kawasan. Nah, pada dasarnya di sini naskahnya dia sudah ada visualnya, jadi apa yang diinginkan dan sesuai naskah kawasan tersebut. Seiring. Nah, itu kalau teman-teman ingin buat seperti ini, mungkin bisa di nomor 1 buat naskahnya dulu, visualnya mau seperti apa, bisa ditulis, tinggal dibaca, direkam, diedit, dan di-share. Nah, ada juga kalau misalnya kita ingin merekam video, merekam audio sambil membaca, sambil nonton gambar ya, melihat video gambar. Sini saya ada gambar ini Atlantis. Nah. Nah, ini Atlantis. Lumayan bagus gambarnya.
Nah, kita bisa merekamnya langsung dari sini sambil memplay videonya. Jadi kita coba dari sini misalnya sambil nonton ya. Sambil nonton videonya langsung aja dimulai. Jadi audio 1 masuk ke audio mixer. Dia masih enable kan? Tinggal direkam dan tekan spasi. Tes. Nah, ntar dulu. Saya kecilin volumenya dulu ya. Soalnya kalau volumenya keluar kan nanti bisa masuk. Oke, kita ulang. Nah, mungkin sebenarnya lebih enak kalau ada naskahnya sih. Kalau nggak ada naskahnya saya juga bingung mau ngomong apa. Jadi kita coba aja dulu. Wow, suasana Atlantis. Tampak terlihat jelas dari atas banyak sekali pepohonan dan lumayan banyak pengunjung yang datang. Nah, itu tadi saya lagi merekam ya. Mungkin saya nggak cocok jadi pengisi suara karena suaranya kayak gini. Mungkin ada yang lebih bagus kayak kalau cewek yang ngomong atau yang lebih enak didengar di kuping. Nah, ini saya lagi merekam play video. Jadi yang merekamnya ini bisa sambil melihat gambarnya, bisa sambil membicarakan apa yang ada pada monitor. Jadi kita bisa sambil nonton, ngomong panjang lebar, bla 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 sampai selesai. Nah, tuh bisa dilihat. Kayak dari sini kita langsung diisi aja. Oke. Tinggal kalau selesai tinggal tekan spasi lagi. Beres. Coba kita tes. Wow, suasana Atlantis. Tampak terlihat jelas dari atas banyak sekali pepohonan. Nah, itu. Nah, ini kalau misalnya volumenya kurang tinggi, tinggal dinaikkan aja. Banyak pengunjung yang datang. Kalau misalnya saya mau hapus, wah, dia naik ya, jadi nggak usah ditekan animasinya, langsung aja. Tampak terlihat dan lumayan banyak pengunjung yang datang. Kan? Tinggal diedit disesuaikan dengan gambarnya. Kalau jelek dipotong atau dikurangin, misalnya ini tinggal digeser. Nah, ini digeser. Nah, di bawahnya bisa dikasih musik. Gampang kan? Ya, semoga cara saya bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Nah, setelah itu, kalau misalnya nih ya, audionya sudah selesai direkamnya, tinggal dikasih musik. Misalnya saya mau ngasih musik yang lebih cerah. Coba kita cari dulu. Oke, kita sudah menemukan musik yang pas. Tinggal ditarik. Nah, ini musiknya ya. Coba. Wow, suasana Atlantis. Wah, sepertinya suaranya ketiban kan? Nah, caranya kita tinggal dianimasiin aja musiknya, tinggal dianimasiin. Tinggal dianimasiin aja dari sini ya volumenya.
Kita bisa pakai langsung ke sini efek kontrol ataupun editnya di sini. Ini karena kurang kelihatan ya monitornya. Monitornya mungkin cuma satu. Mungkin kalau monitornya 2 nih lebih bagus lagi editnya. Tapi nggak apa-apa, itu bukan jadi masalah. Nah, kita langsung dari sini aja. Wow, suasana. Nah, kalau pas suara voice overnya atau dubbingannya sudah masuk, wow, kita tinggal dikecilkan, dianimasiin. Nah, di sini ada animasi, add keyframe. Wow. Nah, agak dekat ya. Tambah lagi. Nah, bisa diturunin di sini. Kalau ini agak kecil nggak kelihatan, lebih baik di sini aja, lebih mudah. Nah, saya juga lebih enaknya lewat sini, lebih biasa ya. Oke. Wow, suasana Atlantis. Nah, agak ketinggian ya, bisa diturunin sedikit. Wow, suasana Atlantis. Tampak terlihat jelas dari atas, banyak sekali pepohonan dan lumayan banyak pengunjung yang datang. Nah, lumayan banyak pengunjung yang datang. Nah, kita tinggal cari aja videonya mana yang banyak pengunjung yang datang. Di sini dibuang. Saya tekan I. Wah, sepertinya nggak bisa pakai efek software. Nah, ini tinggal diedit aja, tinggal dipotong. Bagus kayak kalau cewek yang ngomong atau oh salah ya, dia agak kepanjangan ya, sini ya. Banyak pengunjung yang datang. Mungkin kita bisa pakai ini aja, jadi lebih bagus. Tampak terlihat agak patah kan? Tinggal dikasih edit apa? Video transisi, tentu saja pakai dissolve, cross dissolve. Atlantis. Tampak terlihat jelas dari atas, banyak sekali pepohonan dan tampak terlihat jelas dari atas, banyak sekali pepohonan dan lumayan. Wah, dia hitam ya. Sepertinya saya salah memasukkan. Dan harus dikenain. Nah, ini kalau nggak mau dia tinggal dipotong ini. Nah. Jadi dia pas kena di tengah-tengahnya, ya kan? Dia pas di tengahnya. Jadi kalau dia di tengahnya itu dia bisa ada dua, kelihatan videonya ada dua. Dan perpindahannya lebih halus kan? Dan lumayan banyak pengunjung yang datang. Nah, ya kan? Kalau misalnya sudah selesai,
Kita tinggal edit lagi audionya. Kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal edit lagi audionya. Tinggal edit audionya di sini aja. Kasih titik di sini. Sebelahnya kasih titik juga. Tinggal dinaikin. Nah, dia jaraknya agak ini. Banyak pengunjung yang datang. Nah, Nah, kalau misalnya sudah selesai, dia masih merah kan, agak berat perputarannya. Jadi coba kita render biar efeknya bisa dibaca oleh komputer dan Premiere nggak terlalu bekerja keras. Nah, itu bukan yang ini, kita pakai yang ini. Mungkin audionya kita kasih cross constant gain dari sini awal kan, jadi dia agak halus awalnya dan agak halus di ujungnya. Coba wow, suasana Atlantis. Sepertinya audionya kurang naik ya. Wah, coba kita tes tambah lagi efeknya. Audio efek volume. Wah, nggak mau ya. Ini berarti dia harusnya yang stereo. Audio efek volume. Jadi biar suara yang ngomongnya kedengeran. Wow, suasana Atlantis. Wow, suasana Atlantis. Tampak terlihat jelas dari atas banyak sekali pepohonan dan lumayan banyak pengunjung yang datang. Pas kan? Nah, begitulah. Kalau kita ingin membuat sebuah editing feature, kalau misalnya suaranya ini agak jelas dari atas banyak. Wow, suasana Atlantis ya. Mungkin saya bisa edit sedikit, dikasih pitch. Wow. Suasana Atlantis. Tampak terlihat jelas dari atas banyak sekali pepohonan dan lumayan banyak pengunjung yang datang. Nah, itulah tadi bagaimana awal kita membuat naskah, merekam audio atau dubbingannya atau voice overnya, menentukan musiknya,
memberi efek pada audionya, dua audionya ini dianimasiin dan memberi visual sesuai dengan aslinya. Jadi jangan pikir kita merekam asal merekam aja ya, soalnya harus ada apanya, konsepnya tersendiri. Kita maunya kayak gimana dan maunya kayak apa. Baik, demikianlah tutorial kali ini saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman YouTubers yang ingin jadi editor atau yang ingin mengupload videonya di YouTube bisa menggunakan cara ini. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial saya berikutnya. Salam Yusri Pradana. Sampai jumpa. Wow, suasana Atlantis. Tampak terlihat jelas dari atas, banyak sekali pepohonan dan lumayan banyak pengunjung yang datang.